Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenung kita akan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian bahwasannya kita diajak untuk sejenak merenungkan panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Juga diperdengarkan kepada kita sekalian apa saja syarat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Syaratnya ialah kesiapsediaan diri kita untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Kedengarannya syarat ini sangat berat. Tetapi para sahabat yang terkasih, inilah ciri atau identitas diri kita sebagai orang-orang Kristiani, pengikut-pengikut Kristus. Apabila kita melihatnya dalam kacamata manusia, tentu bagi dunia ini merupakan bentuk kesia-siaan belaka. Karena mungkin tidak ada manusia di dunia ini yang menginginkan hidupnya menderita sengsara. Sebaliknya, setiap orang berlomba-lomba untuk memiliki hidup yang nyaman tanpa kekurangan satu apapun. Tetapi bagi kita orang-orang Kristiani yang beriman, syarat yang Yesus ajukan ini merupakan bentuk pemurnian diri. Panggilan menjadi pengikut Kristus menuntut sikap yang totalitas tanpa batas. Artinya bahwa kita sekalian diminta untuk menyerahkan diri seutuhnya. Ada nilai perjuangan dan pengorbanan di dalamnya. Kemanapun Ia menghendaki kita pergi, kesitulah kaki kita melangkah. Dasar dari perwujudan persyaratan untuk mengikuti Yesus ini ialah kesetiaan. Kesetiaan dalam hal apa saja? Yakni diantaranya setia bergumul sepanjang pesiarahan hidup kita. Ya, inilah salib sejati yang harus kita pikul. Kita diminta untuk mau dan mampu memikul salib hidup kita. Salib bagi orang tidak beriman tentu menjadi kehinaan. Tetapi bagi kita umat beriman, salib adalah kemenangan. Maka dikala kita setia memikul salib kita sampai akhir, disitulah kemenangan dalam nama Tuhan dapat kita raih. Melalui permenungan hari ini, para sahabat yang terkasih, kita diajak untuk tidak merasa malu dengan identitas hidup beriman kita. Tidak malu untuk memperlihatkan tindakan-tindakan iman kita. Sederhananya, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Seberapa seringkah saya, Anda, dan kita semua membuat tanda salib di setiap kegiatan kita hari demi hari? Ini adalah satu contoh sederhana, tetapi mudah sekali kita abaikan, terutama ketika kita berada di ruang publik. Maka dari itu, para sahabat yang terkasih, mari dengan tidak jemu-jemunya kita terus berjuang meningkatkan kualitas hidup beriman kita dengan setia melaksanakan setiap perintah dan larangan Tuhan.
Semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.